Shalom saudara-saudari terkasih, satu lagi hari yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, sehingga kita boleh punya waktu yang indah untuk kembali merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gema hari ini. Mari saat ini kita sejenak berdoa untuk mengawali perenungan kita pada saat ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kasih setiamu, anugerahmu yang tidak pernah berakhir. Pemeliharaanmu yang boleh menuntun langkah setiap kami. Hingga saat ini kami boleh punya waktu yang indah untuk boleh kembali mendengar sapaan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini menghibur, menguatkan, dan menolong kami untuk terus melangkah ke hari depan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, perenungan Gema kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama dengan sebuah tema hidup dalam pengharapan. Bapak Ibu sekalian dapat mengambil waktu terpisah untuk boleh membaca keseluruhan pasal ini. Saya akan bacakan 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, perenungan hari ini bertemakan hidup dalam pengharapan. Saudara-saudara, salah satu ciri kekristenan yang sering meredup adalah adanya pengharapan. Bila kita tidak waspada, dunia akan menyeret kita untuk hanya memperhatikan hal-hal yang dapat dilihat oleh mata, padahal kita memiliki pengharapan yang jauh lebih berharga daripada apa yang dapat ditawarkan oleh dunia. Sejenak mari kita kembali pikirkan tentang kondisi dunia kita hari ini yang mungkin tampak kacau balau. Dan pikirkan juga tentang hari depan kita yang mungkin tampak menakutkan. Ketika membayangkan semua hal itu, siapa yang tidak gentar? Dan bagaimana akhirnya kita bisa tetap berpengharapan ketika melihat setiap hal yang ada di depan kita, baik hari ini maupun di hari depan, seakan kelam. Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 menuliskan, "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia." Pengharapan kita menyangkut masa depan ini bukan hanya tentang masa depan yang kita akan lalui di bumi ini saja. Bukan berarti bahwa hal-hal yang berkaitan tentang masa kini di bumi ini boleh kita abaikan, tetapi berarti bahwa kondisi masa kini di bumi itu harus kita lihat dari sudut pandang masa depan di surga kelak. Di dalam kehidupan kita saat ini kita memerlukan uang, rumah, mobil, dan barang-barang lainnya. Akan tetapi semua yang kita miliki akan kita tinggalkan saat kita mati. Oleh karena itu, mengabaikan kehidupan sesudah kematian itu merupakan sebuah kebodohan. Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang menimbun kekayaan yang bisa memenuhi kebutuhannya hingga bertahun-tahun ke depan. Akan tetapi Tuhan Yesus bersabda, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?"
Saudara-saudari, bacaan Alkitab hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Rasul Paulus merintis jemaat ini di dalam kondisi yang sulit karena orang-orang Yahudi di kota itu menentang pemberitaan Injil. Dan kisah Rasul 17 mencatat bagaimana Rasul Paulus hanya bisa melayani jemaat ini di dalam waktu yang sangat singkat. Dan dari situasi ini secara logika saja mungkin kita bisa menyangka bahwa jemaat itu akan segera bubar setelah Rasul Paulus meninggalkan mereka. Akan tetapi bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan perkembangan yang sebaliknya. Mereka merespons firman Tuhan dengan ketaatan. Iman mereka telah membuat mereka berubah dari penyembah berhala menjadi orang yang melayani Allah. Padahal di waktu itu umat Kristen mengalami penderitaan yang berat yang dimotori oleh orang-orang Yahudi yang menentang pemberitaan Injil di Tesalonika. Saudara-saudari, apa yang akhirnya memampukan mereka untuk bisa bertahan? Ya, pengharapan. Bukan hanya mencari pengharapan di masa depan dalam kacamata kehidupan di dunia, namun terutama adalah pengharapan akan hal-hal surgawi. Pengharapan mereka akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu membuat mereka tetap bertekun saat menghadapi penderitaan berat. Sehingga jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain sampai seluruh provinsi Makedonia dan Akhaya. Sekarang, bagi setiap kita di masa kini, kesulitan hari ini dan ketidakpastian di masa depan memang nyata adanya. Kita tidak bisa mengabaikan dan menganggap semua ketakutan itu tidak ada. Namun, sebagaimana ketakutan itu ada dan nyata, terlebih pengharapan itu juga ada dan nyata bagi setiap kita. Pengharapan itu ada, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita yang percaya. Pertanyaannya, masihkah saudara-saudari menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Dan apakah pengharapan Anda tentang hal-hal surgawi ini telah mempengaruhi kehidupan Anda hari ini? Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, ajarlah kami di dalam setiap langkah kami untuk dapat memandang hanya kepada pribadi-Mu saja. Ajarlah kami di tengah gemerlap dan terangnya dunia ini, di tengah kuatnya dunia menarik perhatian kami. Ajarlah agar seluruh diri kami, hati, pikiran, seluruh keberadaan kami hanya memandang kepada-Mu. Sehingga segala yang ada di dunia ini menjadi pudar dan kami dapat berfokus kepada Engkau. Sehingga di dalam langkah perjalanan hidup kami dapat beroleh pengharapan. Kami dapat mendapat kekuatan. Kami dapat terus berjalan hidup di dalam pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.